Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pengajaran ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penilaian pemberkasan sertifikasi dosen tahap 1 di tahun 2025. Video pengajaran ini sudah sesuai dengan bidang ilmu dan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu bidang ilmu farmakologi dan farmasi klinik, dan mata kuliah yang saya ampuh adalah farmakoterapi terapan, dan spesifik pada pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 yaitu farmakoterapi pada kondisi critical care, yaitu berupa pasien sepsis dan shock sepsis. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Muhammad Irah Bakhtiar, Master of Clinical Pharmacy, Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Farmakoterapi terapan adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada semester 7. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS secara teoritis dan disertai dengan ujian akhir semester dan ujian tengah semester, yaitu dan 1 SKS pada praktikum farmakoterapi terapan. Nah, farmakoterapi terapan ini didesain dan dibuat untuk memberikan pemahaman secara taktikal dan memecahkan masalah kasus-kasus farmakoterapi, tentunya pada kasus farmakoterapi pasien infeksi non-tropis, pada kasus hepatologi, pada kasus critical care yaitu sepsis dan shock sepsis, pada kondisi malignansi atau keganasan, dan pada kondisi penyakit saraf. Nah, keadaan ini berjumlah dengan 15 pertemuan. Nah, pendekatan pembelajaran dalam kesehari-harian saya di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menggunakan pendekatan PBL, Problem Based Learning. Jadi anak-anak diberikan pemahaman kritis, cara menelah kasus, lebih interaktif dalam tatap muka saat pertemuan, baik itu teori maupun praktikum. Hal ini menjadikan mahasiswa siap dalam memahami prinsip-prinsip dasar yang kemudian nanti akan dituangkan dalam tingkat profesi apoteker. Nah, problem based learning ini juga sudah dipahami dan juga didukung oleh suatu platform ya. Jadi platform yang kami gunakan adalah platform yang disebut dengan OPL. OPL ini dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan berbagai fitur, mulai dari absensi, mulai dari pengajian, mulai dari pengisian pretest post-test, mulai dari analisis kasus atau tugas tambahan, dan mengunduh bahan ajar seperti modul yang saya sudah buat, yaitu modul farmakoterapi terapan dan modul praktikum farmakoterapi terapan. Mata kuliah farmakoterapi terapan khususnya pada pertemuan ini, pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12, kondisi critical care yaitu pasien sepsis dan shock sepsis, memiliki beberapa indikator, yaitu mahasiswa dapat menelaah secara pengantar, etiologi, epidemiologi, kemudian patogenesis atau patofisiologi, kemudian yang keenam adalah strategi, tata laksana, dan monitoring berupa analisis kasus. Jadi ada beberapa poin yang harus diamati pada pertemuan ini, sehingga mahasiswa dapat memahami secara kontekstual tentang kasus-kasus atau prinsip pemberian farmakoterapi pada kondisi critical care, khususnya pada pasien ICU, pasien sepsis dan shock sepsis. Pendekatan dalam pemahaman atau pendalaman pemahaman materi pada pertemuan ini atau beberapa pertemuan, kemudian dalam pertemuan farmakoterapi terapan ini menggunakan pendekatan berbasis guideline terupdate. Kalau misalnya pasien sepsis berarti SSC, Surviving Sepsis Campaign ya, tahun 2021. Kemudian yang kedua dari modul bahan ajar saya, baik itu secara teori modul maupun praktikum. Yang ketiga adalah leksikon online, kemudian Drug Information Handbook, dan e-book yang lainnya seperti Pharmacotherapy Handbook, Pharmacotherapy Principle and Practice di tahun 2022 dan 2023, sehingga ini mendesain
adik-adik bisa lebih paham baik secara teori sebelum masuk tatap muka sampai pada saat tatap muka, sehingga memberikan konteks yang lebih interaktif. Berikut ini mari kita saksikan video dan cuplikan deskripsi pengajaran keseharian saya khususnya pada pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12, yaitu farmakoterapi terapan pada kondisi critical care berupa pasien sepsis dan shock sepsis. Selamat menyaksikan. Terima kasih Dek atas kesempatan yang telah dijadwalkan untuk hari ini dalam proses pengajaran farmakoterapi terapan pada pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 berupa materi farmakoterapi pada kondisi critical care berupa pasien sepsis dan shock sepsis. Nah, untuk terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pertemuan ini, mari kita melakukan proses berdoa pada menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini adalah pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 yang akan nanti dievaluasi di pertemuan ke-12 kembali dari hasil dari pertemuan hari ini. Baik, adik-adik, apakah suara saya jelas ya? Suara dan layar sudah tertampak jelas dan terdengar jelas ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan ya. Waktunya singkat ya. Silakan untuk melakukan pengisian absensi terlebih dahulu di open learning masing-masing, menjadi persyarat untuk penilaian dari keseluruhan dari setiap pertemuan. Silakan. Baik, sudah ya masing-masing. Baik, kalau begitu izin saya untuk berbagi layar. Untuk sebelum itu saya mulai materi saya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pembahasan ada 7 ya. Pertama ada itu pengantar sepsis, epidemiologi, bagaimana etiologi, patofisiologi penyakit, sasaran terapi, strategi dan tata laksana terapi, dan terakhir di analisa kasus. Nanti dilihat dari pertemuan hari ini apakah dievaluasi nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, saya menjelaskan terlebih dahulu proses RPS. Adik-adik sudah bisa melihat RPS-nya pada CPMK, yaitu mengetahui dan menganalisis berbagai kasus penyakit, terutama pada penyakit gangguan ini ya, infeksi ya. Nah, sub CPMK-nya ada memahami dan menganalisis penyakit pada kondisi critical care, pada kondisi critical care berupa pasien shock maupun sepsis. Nah, adik-adik hari ini dapat menjelaskan epidemiologi, etiologi, patofisiologinya, bagaimana sasaran terapinya, bagaimana strategi dan tata laksananya, dan pemilihan obat pada kasus shock maupun kasus shock sepsis. Nah, dari penilaian tersebut, dari indikator tersebut akan saya nilai dari keseluruhannya dari 10% kehadiran, 15 tugas mandiri ya, dan 25% tugas terstruktur, dan 15 praktikum, dan plus 35% ujian dari responsi. Nah, adik-adik mungkin sudah jelas pada slide ini. Kita akan melakukan proses inti dari PowerPoint dari pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Kita masuk kepada materi. Sepsis adalah penyakit atau ujung dari gangguan infeksi ya. Sepsis ini adalah target, adalah suatu ujung atau pusat peningkatan morbiditas dan mortalitas, dan dia termasuk 10 penyakit urutan terbanyak menyebabkan kematian dan mengalami keparahan atau perburukan di ruang ICU dari suatu rumah. Nah, sepsis ini bedanya dengan septic shock adalah adik-adik bisa memahami. Jadi kalau misalnya sepsis itu adalah sebenarnya tahapan awal. Dari tahapan awal dari perburukan dari suatu gejala infeksi. Nah, jadi akibat dari infeksi mengalami tahapan awal. Kemudian kalau dibandingkan dengan septic shock adalah mengalami shock ya. Jadi pasiennya sudah mengalami shock atau disebut dengan hipotensi. Jadi kok MAP-nya terus menurun, tambah memburuk. Nah, kemudian padahal sudah diberikan terapi cairan. Nah, terapi cairan kok hipotensi tetap memburuk. Kemudian maka perlu dilakukan vasopresor, maka perlu diberikan terapi vasopresor, norepinefrin ya, epinefrin dan lain-lain, dobutamin ya. Maka
vasopressin, maka akan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan MAP. Kisova. Nah, Kisova ini adalah instrumen atau tools untuk mengukur, salah satunya adalah mengukur adanya indikasi sepsis. SIRS juga sama. Nah, jadi SIRS sama Kisova ini sama ya. Jadi Kisova mungkin adik-adik bisa melihat jika lebih dari 2 kriteria akan menyimpulkan suatu resiko tinggi sepsis. Nah, frekuensinya jika lebih dari 22 kali, RR-nya, kemudian sistoliknya kurang dari 100, adanya perubahan status mental, yaitu GCS, maka ini disebut dengan sebenarnya resiko tinggi sepsis. Makanya dokter atau klinisi akan menilai apakah baseline-nya berapa, kemudian Kisovanya masuk atau tidak. Kemudian kita masuk ke SIRS ya. Nah, di SIRS ini banyak parameter, ada SOBA dan nadi RR leukosit ya, maupun neutrofil ya. Jika lebih dari 2 kriteria, maka akan disimpulkan dengan adanya suatu respon inflamasi sistemik. Jadi suatu respon inflamasi secara sistematik yang kemungkinan akan dicurigai sepsis. SIRS ini sudah lama ya, sudah lama ditinggalkan, tapi pada kenyataannya masih dipakai sampai hari ini. Baik. Kita lihat di slide ini adalah berbicara tentang epidemiologi. Ternyata kita lihat sepsis ini paling tinggi ya, ada 109 atau 72,2% di antara semua diagnosis di orang atau pasien yang ada di ICU. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini admission diagnosis ICD-10 ya, kode masuk, kode diagnosis. Ini yang paling besar adalah sepsis. Sepsis ini 72,2%. Ya, diikuti dengan diagnosis lainnya. Nah, kalau kita melihat sepsis dan septic shock ini yang mengalami DRP juga tinggi dibandingkan dengan yang diagnosis lainnya. Yang paling tinggi yang mengalami experience atau mengalami DRP ini adalah sepsis sebesar 74,1% atau 80. Nah, jadi sangat tinggi di antara data yang ada di PowerPoint ini. Nah, jadi bisa diindikasikan bahwa pentingnya untuk atau urgensinya dari pengamatan atau kasus rasionalitas atau DRP, penemuan drug related problem pada pasien sepsis. Nah, angka kejadiannya di Amerika Serikat sangat meningkat ya. Hampir setiap tahunnya mengalami sepsis, 270.000 kematian terkait sepsis terjadi setiap tahunnya. Ini baik, kita akan melanjut ke masih lanjutan dari sepsis epidemiologinya. Jadi sepsis ini adalah banyak faktor-faktornya ya. Ada yang kok usia lanjut, rata-rata usia lanjut yang mengalami sepsis. Ya betul, berarti faktor risiko adalah usia lanjut. Kanker, oh makanya rata-rata terapinya kok ada juga kankernya. Oh berarti rata-rata yang diterapi di ICU adalah pasien-pasien kanker yang berujung kepada sepsis. Ada juga yang mengalami imunodefisiensi, sistem kekebalan tubuhnya lemah, ya sakit, masuk di rawat inap, berburuk menjadi sepsis. Misalnya juga gangguan fungsi organ ya, bahkan gagal organ kronis. Misalnya orang yang sudah renal failure ya, gagal ginjal ya. Misalnya faktor genetik juga bisa, tapi ini faktor-faktor lainnya. Nah, yang paling utama adalah mengalami adanya bakteri di dalam darahnya, penumbuhan jalur infeksi, yaitu disebut dengan bakteremia. Nah, pada kasusnya sumber sepsis yang paling banyak di Amerika Serikat adalah infeksi paru-paru. Jadi infeksi paru-paru ini hampir sekitar setengah dari semua kasus sepsis itu berawal atau berasal dari infeksi paru-paru, yang kemudian diikuti oleh infeksi intraabdomen atau infeksi saluran cerna, dan diikuti oleh saluran kemih atau genitourinary. Nah, jadi ini distribusi dari sumber sepsis. Nah, kalau kita melihat bahkan sepsis ini sangat sulit ya. Dalam sekitar sepertiga kasus sepsis jenisnya, penyebabnya ini tidak dapat diidentifikasi. Nah, kalau tidak dapat diidentifikasi maka akan mempersulit penyesuaian regimen antimikroba. Nah, bingung nih, yang mana yang kita mau serang? Penyebabnya apa? Patogennya apa? Bahkan tidak diketahui, makanya biasa diagnosisnya adalah sepsis unspecified. Jadi tidak diketahui persis jenis sepsis apa. Baik, kita masuk ke etiologi atau penyebab. Nah, berbagai patogen mikroba, ada yang gram positif, gram negatif, itu bakteri ya. Ada fungi atau jamur, ada bahkan polimikroba. Jadi bukan hanya satu mikroba tapi banyak. Anaerob ya,
Ada juga parasit ternyata ya. Nah, bahkan ada yang disebut dengan virus. Nah, tapi kita melihat dari distribusi ini yang paling besar, nah kita melihat dari gambar ini adalah gram positif dan gram negatif. Makanya terapinya adalah yang paling utama adalah antibiotik berspektrum luas. Karena dia bisa menghantam, bisa membunuh, bisa ngebom istilahnya ya, ngebom bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, kita lihat dalam studi multinasional, peningkatan penyebab bakteri gram negatif dibandingkan dengan bakteri gram positif dan jamur. Jadi adanya peningkatan bakteri gram negatif ya. Jadi gram negatif ini kok semakin banyak ya. Semakin banyak, semakin meningkat ya. Belum lagi kita lihat misalnya, jamur, kok dikasih anti jamur ya? Ternyata jamur juga menjadi poin tinggi ya, 5 di situ frekuensinya ya. Nah, kemudian sepsis ini yaitu tadi saya sebut bahwa bahkan infeksi polimikroba yang disebabkan oleh berbagai jenis mikroba. Bahkan sekitar 25% kasus itu adalah polimikroba. Nah, berarti apa yang ditakutkan dari polimikroba? Patogennya ini ternyata dia 25% karena MDR. Jadi makin sulit lagi. Sudah sepsis, ya, polimikroba, multi drug resistant lagi. Ya, multi drug resistant. Bahkan tidak diketahui tadi banyak ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, 25% itu karena MDR. Baik. Kita lanjut ke patofisiologi tahapan sepsis. Nah, patofisiologi sepsis ini ada beberapa poin ya. Kita sebut saja ada 4 garis besarnya, sederhananya, singkatnya. Adik-adik bisa memahami bahwa pasien itu mengalami infeksi dulu. Awalnya mengalami infeksi. Kalau ada infeksi berarti ada ketidakseimbangan ya antara agen-agen inflamatori atau inflamasi dengan antiinflamasi. Nah, mediator untuk membunuh antiinflamasi atau menekan atau sistem tahan tubuh itu semakin rendah, lebih besar untuk ke inflamasinya. Nah, berarti kalau sudah menyerang kemudian tidak seimbang antara antiinflamatori dan inflamasinya, agen inflamasinya, maka akan menyebabkan perburukan dari sepsis. Nah, tahap ketiga disitulah yang disebut dengan memburuknya suatu peredaran darah. Jadi darah semakin mengental, koagulasi sistem involvement. Jadi suatu ini akan berikatan ya, kemudian protein C-nya kemudian akan menyebabkan mengental ya, koagulasi. Nah, keseimbangan tersebut, pembekuan darah, makanya adik-adik bisa melihat kok tiba-tiba di pasien sepsis ini ada terapi untuk mengencerkan darah atau yang biasa disingkat dengan terapi FTE ya. Nah, FTE ini salah satunya misalnya heparin ya, dan lain-lain. Ini kok diberikan pada pasien sepsis. Nah, ternyata kalau ada indikasi tertentu, maka kemungkinan patofisiologinya ini yang akan diterapi. Nah, kemudian darah itu makanya cenderung membeku. Oke, kita lanjut. Pada slide ini kita menjelaskan bahwa pasien yang diduga sepsis ya, respon tubuhnya berlebihan, ada infeksi, mengalami disfungsi organ, ya, kemudian berpotensi untuk mengancam jiwa, maka klinisi akan menentukan dengan bantuan pendekatan SIRS, ya, KISOFA, SOFASCORE, ya. Nah, dengan ini minimal 2 alat bantu berdasarkan dengan guideline SSC tahun 2021, ya, maka akan bisa melihat apakah ini didiagnosis apa. Baik, jadi misalnya alat-alat bantu tadi ya, minimal 2 sudah masuk kriteria sepsis, maka akan tetap didiagnosis oleh dokter atau klinisi dengan kode ICD-10 pasti sepsis. Nah, yang kemudian parameter apa yang kira-kira dari SIRS, KISOFA, SOFASCORE tadi? Ada RR ya, nadi, suhu tubuh, tekanan darah, rata-rata tekanan darah yang biasa kita singkat dengan MAP, ya, saturasi oksigen, GCS, serum kreatinin, produksi urin, trombosit, bilirubin, dan leukosit. Kita lihat. Nah, ini adalah bagan mengenai strategi dan tata laksana terapi. Ya, strategi dan tata laksana terapi. Jadi ketika dia sepsis, kita tadi melihat 1-3 jam ya, early ya. Nah, jadi kita melihat maka kita ada
beberapa poin yang perlu kita pahami. Poin pertama, adik-adik melihat dari kondisinya. Apakah broad spectrum? Antibiotik yang diberikan ini sudah broad spectrum nggak? Spektrum luas nggak? Punya kemampuan membunuh gram positif dan gram negatif nggak? Karena kenapa? Yang menyerang di awal tadi polimikroba. Lebih banyak bahkan gram negatif. Bahkan bisa dua-duanya. Bahkan bisa jamur. Jadi harus dihantam, harus dibunuh dengan sistem broad spectrum. Itu dulu. Kalau sudah broad spectrum, kita sudah lihat, telusuri patogennya sudah jelas. Patogen apa yang pada umumnya, empirisnya pada pasien sepsis, kemudian jenis karakter antibiotiknya, antimikrobanya ini sudah jelas, maka kita akan evaluasi. Tahapan terakhir ya, vasopresor. Vasopresor itu targetnya apa? Yang dinilai MAP juga. Jadi targetnya adalah MAP, mean artery pressure. Jadi first line-nya apa Pak? Norepinephrine. Oke, kita masuk di pembahasan lain ya. Oke. Nah, dalam pemilihan antibiotik ini yang paling saya garis bawahi adalah apoteker tidak berdiri sendiri. Ini teamwork. Jadi apoteker memberikan rekomendasi atau advice, berkolaborasi dengan dokter atau klinisi dalam pemilihan antibiotik. Nah, berapa jam harus diberikan antibiotik? 1 jam sampai 3 jam. Antibiotiknya apa tadi saya bilang? Spektrum luas atau broad spectrum. Kita melihat dari mananya Pak? Ya, tentunya bagaimana kejadian lokal, infeksi di rumah sakit, bagaimana pasiennya ada riwayat alergi atau tidak, apakah ada fungsi organ yang sudah mengalami perburukan, apakah ada sumber-sumber sepsis, sumber-sumber infeksi yang dapat dicurigai. Nah, itulah yang akan menentukan antibiotik spektrum luas seperti apa dalam 1-3 jam. Nah, optimasi dosis antibiotik. Nah, ya. Selanjutnya, selain pemberian antibiotik, kita beralih kepada pemberian terapi adjunktif atau terapi tambahan, yaitu propilaksis stress ulcer. Atau pada kesempatan ini, adik-adik bisa melihat ya, ada pompa proton atau PPI, ada H2RA. Ya, jadi ini ada syaratnya dek. Ada syaratnya. Salah satunya apa? Ada di ICU. Di ICU menggunakan apa? Pada pasien yang mengalami atau menggunakan namanya ventilator ya. Nah, ventilator itu alat bantu pernafasan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan ventilator lebih dari 48 jam, dia mengalami hipotensi ya, koagulopati atau kita melihat keping darahnya, maka itu menjadi salah satu faktor appropriate indication for stress ulcer prophylaxis in intensive care unit patient. Jadi ada beberapa poin ya. Salah satunya adalah pada pasien yang mengalami hipotensi, pasien yang lain-lain. Nah, terapi yang adjunktif lainnya yang perlu adik-adik tahu dalam sasaran terapi adalah terapi bikarbonat atau natrium bikarbonat. Nah, ini ada catatan yang perlu adik tahu. Tidak semua pasien sepsis harus diberikan terapi natrium bikarbonat. Nah, kalau kondisi cedera ginjal atau akinnya, skornya itu 2 dan 3, kemudian shock sepsis dengan tanda asidemia metabolik berat dengan pH darah kurang dari 7,2, maka ini dapat diterima atau terapi ada indikasi. Tapi tidak disarankan ketika bikarbonat itu digunakan, diindikasikan pada pasien yang mengalami untuk meningkatkan hemodinamik, ini tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan. Jadi terapi bikarbonat ini bukan untuk meningkatkan MAP. Bukan untuk mengurangi vasopresor. Supaya vasopresornya tidak diberikan terus, dosisnya tidak meningkat, maka diberikan Bignat. Jangan. Oke ya. Pada pertemuan ini adik-adik bisa membaca guideline ya, SSC 2021, Lexikom online atau DIH, modul saya, modul farmakoterapi, terapan baik itu teori maupun praktikum. Nah, e-booknya juga ada Koda Kimball, ada farmakoterapi principle and practice dan farmakoterapi handbook. Nah, yang ini
2013 dan lain-lain. Nah, untuk itu kita cukupkan dalam pertemuan hari ini. Silakan untuk melakukan pengisian post test dulu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan bandingkan dengan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membandingkan pre dan pro post test. Ya silakan adik-adik untuk membuka OPL-nya. Silakan untuk mengisi. Kita akan bandingkan nilai adik-adik semua dari pre-test dan post-test, apakah ada perbaikan, peningkatan atau tidak. Baik, silakan. Saya juga berikan kesempatan untuk jika ada yang ingin menanyakan. Ini ada Nurul Prajawati ya. Ya silakan dek. Izin bertanya Bapak, sebelumnya Baik. perkenalkan, nama saya Nurul Prajawati. Pertanyaan saya, bagaimana cara menilai pemilihan antibiotik tepat diberikan? Terima kasih. Baik dek, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menilai suatu antibiotik itu rasional diberikan atau tidak, yaitu pertama beberapa poin yang saya harus ulang lagi ya. Jadi adik-adik bisa menilai apakah antibiotiknya yang diberikan di awal di ICU itu sudah berjenis spektrum luas atau tidak. Itu dulu, broad spektrum atau tidak. Karena kita tidak mengetahui jenis apa yang menyerang ini dan tidak bisa diketahui di jam tersebut. Perlu menunggu hasilnya. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa dia sudah berspektrum luas, dia dapat membunuh atau menghambat dari gram negatif dan gram positif, maka kita akan menilai bahwa ini sudah tepat dari segi jenis ya, dari segi jenis. Nah, tapi untuk mengetahui itu rasional diberikan, maka kita harus mengetahui dulu apakah indikator-indikator sepsis seperti SIRS, KISOFA, SOFASCORE, NEWS, MIUS ya, apakah minimal 2 indikator itu ada, poinnya masuk, baru dikatakan jenis antibiotik yang diberikan memang indikasinya untuk sepsis. Jadi pendekatannya banyak ya. Jadi untuk menilai strateginya apakah rasional atau tidak, ya itu jelas dulu. Kalau kita tidak ketahui misalnya dia polimikroba, ya, polimikroba itu kan luas ya, banyak yang menyerang kan, bukan hanya satu mikroba, bahkan banyak. Jadi artinya ketika misalnya ini tidak diketahui, maka kita harus berspekulasi bahwa spektrum luas. Jangan memilih gram negatif. Oh, karena penelitian yang terakhir gram negatif paling banyak meningkat. Belum tentu. Ya, karena hasilnya tidak ada, rata-rata rumah sakit juga tidak ada, maka kita akan melakukan spektrum luas. Nah, ketika diberikan spektrum luas, maka untuk menentukan lanjutan dari yang lainnya, kita melihat dari leksikon. Nah, di leksikon ini kita melihat apakah dosisnya sudah tepat, apakah durasinya berapa lama, frekuensinya, apakah diberikan bolus atau tidak. Ini di leksikon. Baik, saya rasa sudah cukup ya dari post-test dan pre-test yang kemudian nanti akan kita evaluasi di minggu berikutnya di pertemuan ke-12 dengan tema yang sama, hanya untuk memperdalam analisis kasus nantinya. Nah, untuk itu saya rasa semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menjadi nilai pelajaran bagi kita semua ya, dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dek. Demikian deskripsi dan video singkat pengajaran dalam keseharian saya dalam mata kuliah farmakoterapi terapan berupa farmakoterapi kondisi critical care, pasien sepsis dan shock sepsis di pertemuan 11 dan pertemuan ke-12. Semoga menjadi penilaian kinerja pengajaran saya selama ini di program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.